Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 3 resep olahan kentang goreng yang super cantik, enak, renyah, tahan lama. Bikinnya juga simpel, pemula pasti bisa. Cocok dijadikan sebagai ide jualan atau cemilan untuk keluarga di rumah. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja ke resep yang pertama. Saya akan berbagi resep olahan kentang. Ini kentang goreng tapi bentuknya kekinian banget, cantik banget. Dan ini renyah, tahan lama, juga mudah, pemula juga pasti langsung berhasil. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita kupas dulu kentangnya. Ini kentangnya boleh jenis apa saja ya. Boleh yang besar-besar itu, yang premium, tapi kentang biasa aja kayak gini, yang biasa ada di warung-warung juga, ini bisa ya digunakan. Dan pastinya tidak merubah rasanya ya. Nah, kita kupas sampai dengan bersih. Ini bagian yang yang ngumpet-ngumpetnya ya. Di bagian cangkangnya itu kita juga harus bersihkan ya, nanti menggunakan pisau. Nah, seperti ini bagian yang ngumpet-ngumpet, bukan ngumpet-ngumpet, yang susah gitu dibersihkan oleh pisau pengupas kentang. Kita bersihkan dengan pisau biasa. Nah, ini jangan lupa direndam ya kentangnya biar tidak menghitam nantinya. Untuk bagian pinggir-pinggirnya kita potong dulu, disisihkan. Jadinya yang dipakainya bagian dalamnya ya, biar bentuknya cantik. Ini jangan khawatir ya teman-teman, bagian luarnya ini bisa digunakan untuk pembuatan kentang goreng biasa ya, dipotong-potong biasa maksudnya, atau bisa digunakan untuk membuat perkedel kentang. Nah, ini bagian dalamnya diusahakan bentuknya kotak seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kentangnya besar itu akan lebih bagus ya, lebih banyak, lebih cantik nanti bunganya gitu. Kita kerat-kerat ya, dipotong tidak sampai bawah gitu, dengan bantuan sumpit seperti ini. Jadi motongnya tidak sampai dasar ya teman-teman. Dilihat saja di video pembuatannya seperti ini. Nah, ini kita balik lalu potong-potong kembali. Jadinya nanti bakalan bentuknya itu satu-satu gitu ya, kayak bunga. Nah, begini mudah sekali ya. Ini hanya potong-potong gini tapi hasilnya jadi luar biasa cantik ya. Ini belum banyak juga yang buat kalau di Indonesia ya, di makanan pinggiran jalan gitu. Jadi bisa dicoba ya teman-teman. Ini di hasilnya, jadinya cantik ya, udah kelihatan dari mentahannya juga bagus. Lakukan pada semua kentang, bebas ya mau berapa kentangnya. Ini saya cuma menggunakan 3 buah kentang saja, karena cuman sisa segitu ya di rumah stok kentangnya. Nah, ini setelah kentangnya dipotong-potong, kita taburi garam di bagian atasnya seperti ini. Ditekan-tekan ya teman-teman. Ini fungsinya biar kentangnya itu melunak ya. Jadi nantinya terbuka ya, perlapisan-lapisan itu yang sudah kita potong-potongnya lebih terbuka dan bisa jadi mekar ya teman-teman. Kita balik aja seperti ini biar lebih bisa terbuka. Bagian belakangnya juga dikasih garam biar tidak menghitam ya. Lalu kita masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih 1 jam harusnya ya. Ini saya kelamaan di kulkasnya ya teman-teman, jadi warnanya agak menghitam seperti ini. Tapi tidak mengapa ya, karena rasanya tidak merubah rasa gitu ya. Kita cuci dulu, jadi tidak terlalu banyak garam yang nempel di kentangnya. Dibersihkan agar tidak terlalu asin nantinya ya teman-teman.
bisa beberapa kali bilas seperti ini, sambil dibuka-buka ya per lapisan-lapisannya itu. Nah, seperti ini. Lalu kita tiriskan agar tidak ada air ya, tidak terlalu banyak air. Jadi nanti pas saat digoreng itu bisa bagus ya, dan tidak menimbulkan loncatan-loncatan minyak gitu ya. Kalau masih basah kan biasanya jadi rawan terciprat minyaknya ya. Nah, kita tiriskan seperti ini. Hati-hati juga ya teman-teman, pelan-pelan saja, takutnya pada copot ya. Ini kalau dibunga itu kelopak-kelopaknya gitu ya, takut copot kelopaknya. Jadi pelan-pelan saja seperti ini ya, diusap-usap pelan ya, sambil dibuka-buka ya ininya kelopak-kelopaknya itu. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan untuk balurannya. Siapkan tepung maizena secukupnya saja, disesuaikan dengan jumlah kentangnya yang akan kita gunakan. Lalu tambahkan kaldu jamur, ini non MSG ya yang saya pakai. Tinggal kita campur-campur, diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Cuman 2 bahan ini aja. Lalu kita lumuri semua bagian kentangnya dengan tepung maizena. Fungsinya tepung maizena ini biar nantinya bisa lebih kriuk-kriuk, tahan lama gitu ya teman-teman. Jadi kita lumuri dulu dengan tepung maizena semua bagiannya seperti ini. Pastikan masuk juga ke bagian dalam-dalam kelopaknya ya teman-teman, tepungnya. Nanti bisa kita dibuang kelebihan tepungnya, dikibaskan gitu ya, seperti ini tuh. Tapi pastikan semuanya masuk dulu ya ke bagian kentangnya, ke kelopak-kelopaknya. Nah, seperti ini. Ini udah cantik ya, seperti bukan kentang ya teman-teman. Ini sudah siap digoreng, kita tinggal siapkan minyak. Minyaknya banyakan aja ya teman-teman. Ya, pastikan nanti kentangnya terendam semua ya, biar lebih bagus. Nah, ini pas masukin kentangnya lupa, tidak saya pijit tombol videonya ya, jadi kelewat. Untungnya ini saya keburu ngeh dan langsung di video saja. Kalau enggak ini bakalan benar-benar kelewat ya proses menggorengnya. Ini harus sampai tertutup ya kentangnya dengan minyak biar matang sempurna. Ini digoreng sampai berwarna kuning keemasan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget dan ini renyah sekali ya. Renyahnya juga tahan lama ya teman-teman, jadi cocok juga dijadikan sebagai ide jualan. Apalagi belum banyak yang jual kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi jadilah yang pertama jual ya teman-teman. Ini kita dengarkan kriuknya. Ini kriuk banget ya. Dan bisa dicopot juga per bagiannya seperti ini. Kelihatan kan ini kriuk-kriuk, dan ini bisa tahan lama ya teman-teman kriuknya. Kita cicipi. Dan ini agak alot ya karena bagian bawahnya rada menghitam, tadi kelamaan disimpannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengarkan gimana kriuknya, jadi langsung saja coba. Untuk resep yang kedua, saya akan berbagi resep olahan kentang. Ini kentang goreng yang sempat viral. Ternyata ini bikinnya mudah banget ya. Saya juga baru tahu proses bikinnya. Teman-teman pemula juga pasti langsung berhasil. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama pastinya kita kupas dulu kentangnya.
Ini boleh menggunakan kentang jenis apa saja ya. Ini kentang yang ada di warung, nggak usah kentang super juga, ternyata bisa ya. Kita bersihkan bagian yang tidak terkupas oleh alat kupasnya, lalu kita potong. Jangan terlalu tipis juga ya teman-teman potongnya. Dan ini bagian pinggirnya kita sisihkan, jadi bisa dipakai 3 ya, 3 buah. Pinggir-pinggirnya bisa kita bikin kentang goreng atau kentang goreng biasa maksudnya ya, atau perkedel kentang. Nah, ini untuk bagian tengahnya kita potong seperti ini ya, dengan bantuan tusuk sate. Dipotong tapi jangan sampai bawah ya, dikerat-kerat seperti ini, jangan sampai bawah. Jadi ini gunanya tusuk sate biar motongnya tidak sampai bawah ya teman-teman. Bisa setipis mungkin ya potong-potongnya. Bagian yang ini kita potong lurus dulu seperti ini ya teman-teman, baru kita balik. Nah, ini baliknya. Di bagian yang satu lagi kita potong dengan miring ya, diagonal seperti ini potongnya, sama potong tipis-tipis ya teman-teman, masih dengan bantuan tusuk sate ya. Jadi motongnya tidak sampai bawah teman-teman gini. Jadi jangan dua-duanya bentuk diagonal atau lurus, hanya satu bagian yang diagonal dan satu bagian lagi lurus ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu cantik dan bisa memanjang ya. Ini namanya kentang apa ya, saya lupa lagi, apa harmonika apa gitu ya, yang pasti ini bisa memanjang seperti ini. Nah, ini cantik banget kan ya, tuh seperti ini. Hasilnya jadi panjang, padahal tadinya kentangnya cuma kentang biasa ya yang kecil. Nah, ini kalau udah dipotong-potong kita masukkan dulu ke dalam air biar nggak menghitam ya. Bisa juga airnya ditambahkan dengan sedikit garam ya teman-teman. Lakukan pada kentang-kentang yang lainnya seperti cara yang tadi ya teman-teman. Dipotong lurus dulu seperti ini, lalu di belakangnya kita potong bentuk diagonal ya, atau miring seperti ini ya. Ini kalau untuk jualan bisa banget ya teman-teman, karena bikinnya mudah banget, semua pasti bisa. Ini tinggal kita tusuk ya dengan tusukan sate, biar nanti pas digoreng enggak balik lagi ya bentuknya, jadi bisa tetap bentuknya bagus memanjang seperti ini. Ditusuk bagian tengahnya, lalu kita tarik perlahan-lahan agar bentuknya bagus ya, keluar semua lapisan yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, seperti ini. Saya tambahkan lagi garam dan kaldu jamur juga biar lebih meresap ya, lebih terasa ke kentangnya. Soalnya tadi yang pertama saya tambahkan garamnya sedikit banget. Nah, ini bisa dari tadi ya sebenarnya, sambil nunggu kita potong-potong kentangnya, jadi biar lebih lama ya meresap bumbu-bumbunya, jadi lebih enak nanti kentangnya. Nah, tinggal ditusuk dan dirapihkan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita siapkan untuk balurannya. Ini saya gunakan tepung beras ditambah dengan sedikit soda kue. Ini untuk takarannya bisa menyesuaikan saja ya teman-teman, tergantung jumlah kentang yang kita mau gunakan. Tinggal kita campurkan saja seperti ini, dan kita baluri kentangnya dengan tepung berasnya. Ini fungsinya dibalur dengan tepung beras dengan agar bisa kriuk, tahan lama ya teman-teman kriuknya. Nah, seperti ini saja. Pastikan semua bagiannya terlumuri tepung beras.
ini bagian-bagian yang di dalamnya terlumuri. Nanti kelebihan tepung berasnya bisa kita buang ya dengan cara digoyangkan gitu seperti ini. Bisa juga dibentuk spiral ya, diulirkan jadi seperti itu. Bisa juga lurus, tergantung selera teman-teman ya. Ini kalau sebagai ide jualan sudah lumuri tepung beras gini, bisa di stok maksudnya ya. Setelah dilumuri tepung beras gini bisa disimpan dulu. Nanti kalau ada yang beli langsung goreng ya teman-teman. Ini langsung kita goreng saja ke dalam minyak yang sudah panas. Karena ini saya wajannya kecil, jadi tusuk satenya saya patahkan ya seperti ini. Pastikan kentangnya terendam oleh minyaknya biar benar-benar matang sempurna ya. Minyaknya masuk ke bagian dalam juga, jadi nanti bisa kriuk tahan lama ya teman-teman. Nih saya potong saja tusuk satenya biar kentangnya terendam semuanya ke minyaknya. Teman-teman boleh menggunakan wajan yang lebih besar ya. Kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Dan ini saya lupa nggak tervideo ya pas saat pengangkatan kentangnya. Nah, ini dia hasil jadinya. Kita susun atau bisa kita tiriskan ya ke wadahnya. Ini saya rapihkan dulu bagian tusuk sate yang dipatahkannya biar enggak bahaya ya. Nah ini dia sudah jadi, simpel buatnya, mudah juga, dan hasilnya kriuk-kriuk banget, bisa kita tes. Seperti ini. Kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekriuk itu ya teman-teman, pokoknya teman-teman wajib coba. Sebagai ide jualan juga ini cocok banget ya. Untuk resep yang ketiga, saya akan berbagi resep kentang goreng yang super renyah di luar dan masih lembut di dalam. Ini tahan lama renyahnya, tidak kalah enak dari kentang goreng yang dijual di resto-resto terkenal itu. Daripada beli, mending kita bikin sendiri. Cara bikinnya juga mudah. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita kupas dulu kentangnya. Kentangnya bisa yang besar atau kecil-kecil seperti ini ya. Ini ukurannya sedang, tidak terlalu besar. Tapi ini bakalan sama-sama enaknya ya teman-teman. Jadi ini kentang yang di warung kayak gitu ya, tidak usah kentang super juga, ini bisa dibuat lebih enak. Ini yang kotoran-kotoran yang nempel seperti ininya kita bersihkan dengan pisau. Nah ini setelah benar-benar bersih dari kotoran dan dari kulitnya, kita potong-potong seperti ini. Bisa menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini ya, agar lebih cantik tampilannya. Dipotong-potong sesuai selera ya, bisa panjang-panjang seperti ini. Lalu kita rendam ke dalam air biar warnanya tidak berubah menjadi kecoklatan gitu ya. Jadi kita rendam ke dalam air. Nah seperti ini. Potong semua kentangnya. Setelah semuanya terpotong, kita siapkan untuk balurannya. Saya gunakan tepung beras putih. Lalu kita tambahkan sedikit saja soda kue. Lalu tambahkan juga kaldu jamur. Ini non MSG ya, jadi lebih sehat juga. Dicampur seperti ini. Lalu kentangnya kita tiriskan hingga airnya benar-benar
agak kering gitu ya kentangnya. Lalu kita masukkan ke tepung balurannya. Semudah ini bikinnya dan secepat ini ya, tidak perlu trik khusus, tidak perlu ribet-ribet juga. Direbus-rebus dulu kayak gitu. Cukup seperti ini, tapi hasilnya nantinya bakalan enak. Nah, kentangnya kita digoyang-goyang seperti ini ya, agar semua kentangnya terlumuri dengan tepungnya. Dengan tepung beras ini dijamin kentangnya lebih kriuk, tahan lama ya teman-teman. Nah, ini kita pisahkan dari tepungnya agar lebih mudah nanti untuk menggorengnya ya teman-teman. Ini juga bisa dijadikan stok ya. Masukkan dulu aja kulkas kalau misalnya tidak mau langsung digoreng sekaligus ya. Nah, seperti ini dipisahkan dari tepungnya. Bisa menggunakan saringan juga ya, biar lebih cepat ya teman-teman. Karena ini saringannya satu ya, jadi agak susah juga, nanti bakalan basah ya. Jadi menggunakan tangan aja. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi sampai kentangnya semuanya terbalur tepung. Nah, ini udah semuanya terbalur tepung, tinggal kita menggoreng. Pastikan dulu minyaknya sudah benar-benar panas ya teman-teman. Kalau sudah panas, kentangnya tinggal kita masukkan ke dalam minyak. Kita goreng sampai warna kuning keemasan, sampai kentangnya matang. Ini menggunakan api kompor yang paling besar ya teman-teman, biar lebih cepat matangnya dan tidak terlalu banyak menyerap minyak ya. Bisa sambil sesekali diaduk seperti ini. Nah, yang sudah cukup seperti ini, udah berwarna kuning keemasan, kita tiriskan dari minyaknya. Nah, ini bisa minyaknya digunakan untuk menggoreng lagi kentangnya sampai semuanya beres ya digoreng. Ini sampai warnanya seperti ini ya, kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Ini dijamin renyah, kriuk-kriuk, tahan lama ya. Tapi dalamnya itu masih lembut ya kentangnya, jadi tidak tidak keras atau kering gitu ya, tapi bagian luarnya aja yang kering, dalamnya masih tetap lembut. Ini pemula juga pasti bisa ya, tidak butuh trik khusus, tidak banyak proses juga ya, ini cepat bikinnya. Nah, seperti ini sudah siap dihidangkan. Dijamin langsung sekali habis ya ini, apalagi kalau dimakannya rame-rame bareng-bareng nggak kerasa ya. Ini dalam hitungan menit bakal langsung ludes ya teman-teman. Ini mudah banget kan? Daripada beli mahal, mending kita bikin sendiri. Lebih enak, lebih sehat, dan terjamin juga ya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.